你这棍哪来的？I don't know what you're saying. Film bermula dengan seorang anak muda bernama Jason. Jason merupakan penggemar film seni bela diri Cina. Suatu hari, ketika berada di kedai film kungfu Cina, dia mencari beberapa film kungfu. Namun dia terlihat sebatang tongkat dan dia berasa ingin tahu tentangnya. Kemudian dia memasuki ruangan itu, dia bertanya kepada pemilik kedai. Jason mengatakan dia pernah melihat tongkat itu dalam film Raja Monyet. Kemudian penjual mengatakan tongkat ini sudah ada sejak datuknya membuka kedai 100 tahun dulu. Dan dia sedang menunggu seseorang yang akan mengambil tongkat itu. Tujuannya untuk mengembalikan kepada pemilik aslinya. Namun orang itu tidak datang sehingga ayahnya menguruskan kedai. Ayahnya juga melakukan perkara yang sama. Pada akhirnya dialah yang menjaga kedai tersebut. Namun orang itu tetap belum datang, sehingga kini dia masih menunggunya. Kemudian orang itu menyuruh Jason untuk pulang. Ketika hendak pulang Jason disapa seorang wanita, di waktu itu juga datang pemuda lain menghampirinya. Lalu pemuda itu memukul dan merampas barangnya. Ketika dibuka hanya ada cerita Cina, mengetahui Jason selalu ke kedai Cina itu, mereka menyuruhnya membawa mereka ke sana. Tujuannya untuk memancing lelaki tua itu karena ingin merompaknya. Singkat cerita Jason mengetuk pintu kedai, dan orang tua itu mengajaknya masuk ke dalam. Apabila sudah masuk, orang itu mengancam lelaki tua, dia menanyakan di mana uang miliknya. Ketika mereka menggeledah kedai, si tua terus memukul mereka dengan tongkat. Namun lelaki itu terus menembak si tua. Sebelum mati, dia memberitahu Jason untuk mengambil alih kedai dan mengembalikan tongkat itu kepada pemiliknya. Lantas Jason terus melarikan diri. Jason dikejar oleh pemuda itu sehingga ke atas bumbung dan tidak bisa lari lagi. Tiba-tiba, tongkat itu seperti mendorongnya untuk terjun. Apabila mendarat, dia tersedar dengan pakaian yang berbeza. Jason berasa heran, kemudian terus bergegas keluar dari sana. Akan tetapi dia sangat terkejut apabila melihat keluar karena pemandangannya seperti gunung zaman kuno. Lantas dia bertanya kenapa dia berada di sini. Orang itu menjawab wanita tua menemuinya terbaring di tepi sungai. Faktanya, tongkat itulah yang membawanya ke dimensi lain. Ini bermakna, Jasonlah orang yang tepat untuk membawa tongkat tersebut. Di waktu sama, terlihat pasukan Zilong sedang menyerang kampung. Jason juga terkepung pasukan tersebut. Dan dia dipaksa menyerahkan tongkat itu. Tapi tiba-tiba datang seorang lelaki mabuk, lelaki itu bernama Luyang. Di sana, Luyang menghajar pasukan Zilong. Kemudian Luyang Pon membawa Jason pergi dari sana. Luyang merupakan salah seorang daripada 8 manusia abadi, di mana mereka ini mempunyai ilmu bela diri yang hebat. Selain itu, dia juga orang yang suka mabuk, tetapi dari air tersebut itulah dia mendapat kekuatan. Ketika berada di kedai minum, Luyang bertanya kepada Jason kenapa dia boleh berada di sini. Jason menjawab yang dia tidak tahu kenapa dia berada di sini. Dan dia berasa dia mungkin datang dari mimpi. Jason juga mengatakan dia disuruh seseorang untuk menghantar tongkat itu. Mendengar jawaban Jason, Luyang Pon menjelaskan semuanya. Dan dari sinilah kita mengetahui siapa pemilik tongkat itu. Jadi pada zaman dahulu, terdapat seorang Raja Monyet yang sangat hebat. Raja Monyet sering membunuh semua tentara yang dikirim untuk membunuhnya. Kehebatannya datang dari tongkat sihirnya, karena dengan tongkat itu dia tidak dapat dikalahkan. Suatu masa, dia datang ke tempat Kaisar Jade, di mana setiap 500 tahun Kaisar Jade akan pergi ke situ. Disitulah tempat para menteri surga merayakan umur panjangnya. Selain itu mereka minum ramuan keabadian. Tiba-tiba Raja Monyet datang ke sana, dan menarik minat Kaisar Jade. Namun ada seseorang yang sangat benci kepadanya, yaitu General Warlord yang tidak suka akan kedatangannya.
Sebagai pasukan yang hebat, Jenderal menyuruh Raja Monyet berlutut kepadanya. Tetapi Raja Monyet mengejeknya. Sebelum pergi, Kaisar Jade meminta Jenderal untuk memberi penghargaan kepada Raja Monyet. Namun Jenderal malah mengajak Raja Monyet bertarung, dan disitulah mereka bertarung, untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Singkat cerita, Jenderal yang mengetahui kelemahannya meminta mereka untuk bertarung tanpa menggunakan kuasa dan senjata. Raja Monyet yang percaya telah ditipu oleh Jenderal Warlord, yang mana Jenderal dengan cepat menggunakan kuasanya untuk mengalahkan Raja Monyet. Raja Monyet yang tahu dia ditipu segera membuang tongkatnya jauh-jauh. Raja Monyet hanya terperangkap menjadi batu kerana dia mempunyai keabadian, sehingga dia menunggu seseorang membebaskannya, yaitu dengan mengembalikan tongkatnya. Kemudian Jason bertanya bagaimana cara dia untuk pulang. Lu yang menjawab yang dia harus menghantar tongkat itu ke pemiliknya. Di mana Raja Monyet terperangkap di Gunung Lima Elemen. Tapi saat itu juga, tentara Warlord datang ke kedai itu. Di sana dia melihat tongkat Raja Monyet, hingga mereka mengancam Jason untuk menyerahkan tongkat itu. Akan tetapi Jason dan Lu yang menghajar mereka. Merasa Karena pasukan tentara Warlord terlalu banyak, Luyan dan Jason mereka pun pun melarikan diri. Ketika Jason hampir tertangkap, tiba-tiba ada seorang perempuan membantunya. Perempuan itu bernama Golden Sparrow. Tanpa membuang waktu, mereka terus melarikan diri. Not think the drunken immortal needed his life saved. Singkat cerita mereka berhasil melarikan diri. Di sana Jason meminta Lu yang mengajarnya ilmu bertarung. Kemudian dia mengetahui ramalan tongkat tersebut sudah terbukti, yang mana akan ada seseorang yang membawa tongkat Raja Monyet. Warlord yang merasa cemas segera menugaskan tenteranya untuk memanggil penyihir-penyihir itu. Tujuannya untuk mencari orang yang membawa tongkat tersebut. Kembali ke Jason, di sana dia baru bangun dari tidurnya. Dia terkejut karena Lu Yang dan Golden tidak ada di sana. Namun tiba-tiba dia diserang oleh orang misteri. Dan orang itu berjaya mencuri tongkat itu dari Jason. Kemudian Lu Yang dan Golden datang menghampiri Jason. Jason mengatakan yang tongkatnya telah dicuri. Lantas mereka pun mencari pencuri tersebut. Akhirnya, mereka menemukan kuda pencuri itu. Lu yang memasuki kuil tersebut, dan di sana ada seorang petapa yang mencuri tongkat. Lu yang coba untuk mengambil tongkat tersebut. Namun dia tidak menyerahkan tongkat itu begitu saja. Sehingga mereka pun mula bertarung. Pertarungan mereka sangat sengit karena mereka mengimbangi satu sama lain. Ketika mereka selesai bertarung, tongkat itu terbang ke arah Jason. Si petapa menjelaskan misinya, yaitu mencari orang yang membawa tongkat tersebut. The seeker of the staff. Pada akhirnya mereka bekerja sama untuk mengembalikan tongkat itu. Singkat cerita, Jason pun mulai dilatih oleh Lu Yang dan si petapa. And mix emperors with this too. It's gonna overcome rock. It does not fight. Beberapa hari kemudian, mereka meneruskan perjalanannya. Di sana Golden Sparrow melihat orang mati yang digantung pada pohon, dan dia menyadari, itu adalah perbuatan Warlord.
Dia juga menceritakan kekejaman Warlord kepada keluarganya. Golden Sparrow lahir dari keturunan pemerintahan bernama Jade Dart, di mana yang dia saja yang boleh membunuh orang yang abadi. Karena Warlord takut kepada Jade Dart, jadi dia menyerang mereka habis-habisan. Karena itu, Sparrow ingin membalas dendam kepada Warlord. Kemudian dia menunjukkan jade pada rambutnya, jade itulah yang boleh membunuh keabadian. A jade dart that can kill an immortal. Suatu masa, mereka bertemu dengan penyihir. Penyihir itu ditugaskan untuk membunuh Jason dan yang lainnya. Si penyihir mencoba untuk mengambil tongkat tersebut, namun si petapa berjaya menghalangnya, dan akhirnya mereka bertarung. Singkat cerita, mereka semua berjaya melarikan diri. Namun si penyihir mencoba memanahi mereka, sehingga panah itu mengenai Luyang. He needs his wine. There's nothing we can do. Agar Luyang tetap hidup, mereka perlu memberikan anggur kepadanya. Ketika itu, seorang biksu melihat mereka, dan mereka berehat di kuilnya. Keesokannya, biksu memberitahu Yang Lu yang perlu disembuhkan dengan ramuan keabadian. Dan ramuan itu hanya ada di istana Jenderal Jade. Rarely touched by mortals. Jason pergi bersendirian ke istana Jade. Tujuannya untuk menukarkan tongkat tersebut dengan ramuan keabadian. Setelah masuk ke istana, Jason menawarkan tongkat tersebut. Namun ramuan itu akan diberi kepada si penyihir karena perjanjian mereka. Namun Jenderal kagum dengan Jason yang menghargai gurunya, sehingga Jenderal menyuruh Jason bertarung dengan penyihir untuk mendapatkan ramuan itu. Immortality. The prize. Jason yang belum selesai latihannya, sukar untuk mengalahkan penyihir itu. Ketika Jason ingin dibunuh, akhirnya rakan-rakannya sampai untuk membantunya. Dan berlakunya pertarungan yang sengit. She will kill you, witch. Ketika Warlord ingin membuang tongkat itu, si petapa berjaya mengambilnya, sehingga si petapa terpaksa bertarung dengan Warlord. Kemudian, mereka mendapat bantuan dari para biksu. Mereka membawa bersama Luyang. Jason yang melihatnya terus mengambil ramuan itu dan melemparkan kepada Luyang, dan akhirnya Luyang meminum ramuan itu. Dan Luyang kembali bertarung. Kemudian Luyang mengheret penyihir itu keluar istana. Di sana mereka bertarung 1 lawan 1. Di istana, Jason berjaya membawa tongkat itu kepada Raja Monyet, dan akhirnya Raja Monyet berjaya dibangkitkan. Ternyata, si petapa itu adalah sehelai daripada rambut Raja Monyet yang dilepaskan. Di sisi lain, Luyang berjaya melumpuhkan si penyihir. Di istana, Raja Monyet berjaya memukul Warlord. Sparrow mencoba untuk membunuh Warlord karena hanya senjatanya yang boleh membunuh Warlord, tetapi dengan mudah Warlord mengalahkannya. Namun Raja Monyet berjaya melemparkan Warlord sehingga dia berjaya dibunuh menggunakan Jade Dart.
Kemudian Jason membawa Sparrow kepada Kaisar, namun Kaisar tidak boleh menghidupkannya semula karena tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Her destiny was written by her own hand. Kemudian, Jason diberi penghargaan oleh Raja Monyet. I just want to go home. Go free yourself. Setelah itu, Jason kembali ke dunia aslinya. Di akhir film, Jason kembali bangun dari pengsannya dan kemudian dia diserang oleh para pemuda tersebut. Namun dengan kekuatan yang dipelajari dari Jet Li dan Jackie Chan, akhirnya dia mampu mengalahkan pemuda tersebut. Setelah mengalahkan pemuda itu, Jason menghampiri si tua, yang akan dibawa ke hospital. Namun beruntung si tua itu tidak mati. Kemudian si tua itu berkata yang dia tidak akan mati karena dia adalah keabadian. Setelah itu Jason bertemu dengan seorang perempuan yang mirip dengan Sparrow. Perempuan itu menyapa Jason, dan dia kembali ke kedainya yang bernama Golden Sparrow. That the Monkey King began his journey west, walk the path of the warrior, and find his own. Dan film pun tamat. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.